Sudeson Tandra atau yang kerap disapa Tandra adalah seorang tokoh publik dan politikus. Ia lahir di Maluku Tenggara pada tanggal 4 Desember 1963. Tandra merupakan seorang yang aktif sebagai kurator dan menjabat Wakil Ketua Umum DPN Pradi. Selain itu, ia memiliki managing partner law office yang bernama Tandra & Associates. Beliau juga ikut serta menjadi pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan saat ini, di Partai Golkar, Tandra merupakan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ormas MKGR. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, atas kesempatan ini ya. Saya sehari-hari, profesi saya yang utama kan seorang advokat dan juga kurator. Sehingga dalam menjalankan tugas saya sehari-hari ya kental dengan dunia hukum, ya kan? Nah, saya juga seorang pengajar, jadi pengajar sehingga saya bagaimana berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat, ya, kepada dunia praktek hukum, dunia praktek kurator dan kepailitan, kira-kira begitu. Ya, jadi saya memang pendidikan S1 adalah Fakultas Hukum di jurusan Hukum. S2 juga Magister Hukum. Dan yang S3 juga doktor di bidang hukum. Jadi saya sekarang ini ngajar di beberapa tempat, misalnya di institusi saya sendiri, yaitu di organisasi kurator dan pengurus. Juga di pengacara di Pradi, ya, dan di universitas juga, salah satunya di Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwipayana, Unkris. Ya, oh, baik. Terkenalnya Unkris ya. Unkris ya. Ya, jadi kurator itu sebenarnya dalam tanda petik ya spesialis di bidang hukum. Ya, kayak notaris, advokat itu spesialis. Ya, untuk mendapatkan predikat sebagai kurator, dia harus seorang advokat atau seorang akuntan publik yang certified ya. Nah, tugas dari kurator apa sih? Tugas dari kurator itu adalah mengurus dan membereskan harta pailit. Jadi kepailitan itu begini, karena debitur itu dalam suatu kesempatan tidak lagi mampu membayar utang-utangnya, ya kan? Nah, untuk mencegah yang lemah, yang kuat itu kemudian ya toh mengambil dengan paksa harta benda itu sehingga yang lemah menjadi rugi, maka pemerintah kemudian ikut campur tangan. Sehingga urusan yang dulunya di bidang privat antara hubungan bisnis perorangan itu, untuk mencegah timbulnya kekacauan di bidang ekonomi, ya, di bidang bisnis, pemerintah campur tangan. Sehingga pemerintah ambil alih itu dan mengangkat seorang kurator untuk bagaimana menjadi seorang penengah antara kepentingan debitur dan krediturnya, ya kan? Supaya kurator itu lalu kemudian mengurus, lalu kemudian membagi-bagikan hartanya debitur itu kepada para krediturnya secara adil. Nah, kira-kira begitu tugas kurator. Kurator itu kan jauh lebih menantang. Dan kedua yang tadi saya sebutin ya, kurator itu kan spesialis dari advokat. Ya kan? Kalau notaris, dia nggak boleh menjadi kurator. Notaris harus menjadi notaris. Ya kan? Nah, kalau advokat bisa menjadi kurator begitu. Sehingga karena saya latar belakangnya sebagai advokat, maka menjadi seorang kurator itu memang sudah dipersyaratkan oleh undang-undang. Itu yang secara formil. Tapi secara faktual jauh lebih menantang karena kita mendapatkan dunia baru setiap saat kan. Kita mengenal debiturnya, mengenal krediturnya, mengenai persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat kan gitu. Sehingga kita dapat turut membantu pemerintah lah dalam hal ini
bagaimana untuk menyeimbangkan kepentingan antara kepentingan debitur dan kepentingan para krediturnya. Nah, itu kondisinya begitu kira-kira. Jadi gini, kita juga hidup di Jakarta yang begini sibuk dan keras. Tentu kita juga harus ada suatu keseimbangan lah antara pekerjaan, kehidupan sehari-hari, hobi harus seimbang. Ya. Saya memang mempunyai hobi bagaimana merawat mobil-mobil tua, kendaraan-kendaraan tua, ya. Sehingga itu. Nah, kendaraan-kendaraan tua ini kan sebenarnya mempunyai nilai historisnya kan. Nah, banyak kendaraan-kendaraan tua di Indonesia malah dijual ke luar negeri. Ya kan? Kita harus merawat itu sehingga generasi yang akan datang tahu bahwa oh, pernah sejarah ada di Indonesia ada sih kendaraan-kendaraan seperti ini, ya kan? Kita bicara mengenai kendaraan Mercedes, kendaraan Rolls-Royce, ya, kendaraan dari Amerika, Dodge dan sebagainya itu ada sejarahnya gitu loh. Ya, Fiat, ya semua itu kalau kita rawat dengan baik itu kan menjadi suatu peninggalan yang baik bagi generasi yang akan datang sehingga mereka juga mengetahui nilai sejarah bangsa ini kan, bahwa bangsa ini pernah bangsa yang berjaya gitu loh, bukan bangsa kecil gitu loh. Sehingga di tahun-tahun seperti itu kita juga sudah naik Rolls-Royce, kita sudah naik Dodge, Plymouth, naik macam-macam, Mercedes, ya. Kita sudah ada itu, bukan bangsa-bangsa lain aja. Kira-kira demikian. Ya, saya memang hobi juga memelihara burung, ya. Burung-burung yang endemik kita, seperti cucak rowo, terus ada jalak Bali. Tapi kita semua certified ya. Jadi itu dari peternakan. Semua yang ini sehingga saya sih punya cita-cita sih suatu saat kalau bisa ini kita ternakan lalu kita lepas liarkan ke alam liar kita. Kita bicara mengenai cucak rowo lah. Ya sekarang yang terkenal itu justru datang dari Filipina. Padahal itu endemik Indonesia itu. Coba bayangkan ada aja. lagunya ya Pak? Iya, cucak rowo. Jalak Bali misalnya, perkutut. Perkutut itu sudah bukan lagi terkenal dari kita, dikembangkan di Bangkok. Coba bayangkan. Padahal itu endemik kita gitu loh. Nah, kalau kita ini sudah lagi tidak menaruh perhatian kepada seperti ini gimana gitu. Nasib di kemudian hari kan begitu. Iya kira-kira. Jadi bagi saya di dalam kepercayaan saya bahwa keluarga itu kan menjadi unit terkecil dari masyarakat, ya kan? Maka kalau kita ini ingin berguna bagi masyarakat, maka kita ini justru harus dimulai dari keluarga dulu kan? Kita membangun keluarga yang baik, yang harmonis, yang mempunyai hubungan yang baik, ya kan? Itu dimana dengan kita harus meluangkan waktu yang cukup bagi keluarga kan, bagi hubungan relasi dengan istri, dengan anak-anak, dengan cucu dan sebagainya, sehingga ini bisa membuat satu harmoni yang baik. Kalau di dalam keluarga ada harmoni yang baik, tentu itu bisa dapat bawa ke masyarakat. Nah, kemudian kita bisa membangun bangsa, kan begitu kan? Jadi, dari hal terkecil dulu. Dari ya, terkecil, unit terkecil dari masyarakat itu kan ada keluarga, betul kan? Jadi kalau keluarga itu baik, akan menimbulkan impact kepada masyarakat, dan masyarakat tentu kepada bangsa dan negara. Kira-kira demikian. Kita sih tidak terlalu ekstrim ya, karena memang karena kesibukan saya sebagai seorang lawyers, sebagai seorang kurator, seorang hobis, kadang-kadang juga di hari libur ya kita bermanasi mesin tua dan sebagainya. Tapi selalu dijadwal sih waktu. Pokoknya kalau hari libur itu kita utamakan, yang utama adalah keluarga. Kemudian setelah selesai baru hobi, ya kan? Nah, selesai baru waktu istirahat. Kan begitu, sehingga prioritas itu harus jelas. Yang utama keluarga, hobi, baru istirahat.
Ya, diri sendiri itu paling belakang gitu. Kira-kira begitu. Ya, saya ada pepatah Prancis itu mengatakan bahwa ritus de passage, rites de passage. Manusia itu mempunyai ritus sendiri-sendiri, tahapnya. Dia mulai dari lahir, tumbuh besar, sampai suatu saat dia akan tua, menurun, mati. Kan begitu kan? Nah, tahap-tahap seperti itu sudah saya lalui. Mulai saya lahir, kecil, besar. Nah, sekarang ini adalah bagi saya, di final saya ini adalah bagaimana saya bisa ingin mengabdikan diri saya bagi bangsa dan negara. Ya kan? Bagi daerah saya di timur sana, yang memang pembangunannya memang masih jauh dari yang kita harapkan, ya kan? Nah, itu yang misi terakhir saya, supaya bagaimana bisa menyumbangsi ya tenaga, pikiran, kemampuan, harta benda, bagaimana kita sumbangsi kepada masyarakat. Nah, setelah selesai itu, yaitu ritus de passage saya sudah turun, sudah selesai, kan begitu kan? Itu alami. Semua manusia dia lahir, tumbuh besar, sampai suatu saat dia akan meninggal kan? Nah, itu sudah nggak bisa saya tolak. Kira-kira begitu. Jadi memang saya ini kan lahir di Maluku, ya Maluku Tenggara khususnya Kepulauan Tanimbar, ya kan. Nah, saya memang besarnya di Surabaya, ya kan. Tapi saya cinta kepada tanah air itu kan mulai dari situ. Daerah situ orang kan selalu bilang tumpah darah. Apa itu? Di mana ibu saya mempertahankan nyawanya, melahirkan saya, menumpahkan darahnya, melahirkan saya tuh loh di daerah itu kan. Artinya bahwa saya berhutang, ya kan? Hutang darah itu yang nggak bisa saya tolak gitu kan. Di fase terakhir ini, bagaimana saya ingin mengembalikan itu, ya kan? Membayar hutang. Apalagi, nah saya tidak bicara spesifik Maluku ya, timur pada khususnya, ya ada Papua, Maluku, ya ada Nusa Tenggara, ada sebagainya, yang secara ekonomi boleh kita lihat ya agak terbelakang. Ya, pemerintah sekarang sudah mulai fokus pembangunan, ya kan? Kalau presiden kita mengatakan jangan Java sentris, ya kan? Ada beberapa hal, infrastruktur, pembangunan, pemindahan ibu kota. Itu kan keputusan politik yang menurut saya sangat strategis ke depan, ya kan? Untuk bagaimana mempersatukan bangsa Indonesia yang begini besarnya, ya toh? Tantangan geografis, tantangan sosial budaya, tantangan ekonomi, politik, pertahanan, itu semua mulai diputuskan, ya kan? Dan ini langkah strategis kita ke depan. Bagaimana sumbangsi saya? Sebagai orang daerah yang hidup di sini, ya, saya harus menjawab tantangan ini kan, ya kan? Yang mengenal daerah itu adalah orang yang lahir besar di sana. Ya, saya berumur 16 tahun baru keluar dari sana, sehingga betul-betul merasakan ya susahnya daerah saya itu. Ya, waktu zaman saya dulu tahun 70-an, ya, guru-guru saya itu kadang-kadang 3 bulan, 6 bulan, dia baru dapat gaji sekali. Kapal yang masuk ke sana itu bisa 3 bulan sekali baru masuk. Pada saat itu ya? Pada saat ya toh? Tapi sekarang dengan terbukanya transportasi yang begitu lancar, keterbukaan, ya, pemekaran wilayah, ya memang kita ada ekses negatifnya, apa korupsi dan sebagainya kan. Nah, kitalah yang harus menjawab tantangan ini kan begitu kan. Orang-orang daerah yang sudah besar, ya toh, dia harus kembali ke daerahnya untuk bagaimana membesarkan daerahnya, ya kan? Menjawab tantangan itu, ketertinggalan wilayah, ketertinggalan masalah pendidikan, kesehatan, ya transportasi, ya kan? Itu semua yang menyebabkan daerah timur dan sebagian daerah barat kita menjadi tertinggal. Nah, itu kita harus jawab tantangan seperti itu. Kira-kira demikian. Jadi satu, karena Partai Golkar ini kan partai yang besar. Kedua, jelas sekali Partai Golkar itu adalah
nasionalis, Pancasilais, yaitu memegang teguh yang namanya kebinekaan, ya kan? Negeri ini yang dibangun oleh pendiri-pendiri kita ini kan didasarkan kepada kebinekaan itu. Nah, saya masuk ke Golkar karena itu, ya kan? Ya. Negeri kita ini kan namanya negara kebangsaan, nation state. Ya, apa artinya itu? Kita bersatu ini karena ada suatu persamaan nasib. Gak penting itu orang Ambon, orang Aceh, orang Papua, kita bersatu karena itu. Bukan karena persamaan etnis atau bukan. Persamaan karena kita bangsa ini sepakat. Kita satu nasib, kan begitu kan? Nah, itulah Golkar, di mana Golkar itu membawa misi persatuan, membawa misi nasionalisme, menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar final yang tidak mungkin. Nah, itu menarik saya untuk masuk ke situ. Ya, kira-kira demikian. Jadi begini, Indonesia ini ya membutuhkan pemimpin yang benar-benar mengetahui masalah kebangsaan, masalah kita ini secara teknis. Ya, Pak Ketua Umum Mbak Airlangga Hartarto itu kan seorang teknokrat. Beliau mengetahui ya permasalahan bangsa ini secara teknis. Ya, bukan pidato yang muluk-muluk, enggak. Dia ngerti perekonomian itu bagaimana, di mana cara kita membangun, ya. Semua dipahami. Itu pertama. Yang kedua, pengalaman beliau malang melintang di dunia pemerintahan, ya. Di DPR berapa tahun, di pemerintahan berapa tahun, di politik berapa tahun. Sehingga menurut saya ini, ya, ini bukan karena beliau ketua umum, bukan, tapi memang benar-benar dari segi kualifikasinya, ya, beliau memenuhi syarat. Dan tentu kita berdoa kalau yang Maha Kuasa memberikan izin, beliau menjadi presiden, ya, menjadi presiden. Karena negeri ini bukan membutuhkan seorang yang enggak muluk-muluk, seorang teknokrat, dan beliau memenuhi syarat, ya, mengetahui permasalahan bangsa ini secara teknis profesional. Ya, saya seorang profesional, ya, seorang advokat, mengetahui bidang saya secara teknis. Sehingga kalau saya menjalankan profesi saya, wah, saya sangat apa nih, ya, istilahnya apa ya, perform, karena saya mengetahui bidang saya secara teknis profesional. Begitupun ketua umum kita, gitu loh. Jadi kita bukan karena beliau ketua umum, bukan, tapi memang kita melihat begitu, ya, selama menjadi Menko Perekonomian, ya, Bapak Presiden aja sudah memuji beliau kan. Memuji beliau, ya, ini bukan karena main-main. Dan kita melihat 3 tahun kita di dalam pandemi, ya, bagaimana perekonomian tumbuh, bagaimana kita mengatasi yang namanya COVID, kan juga diakui kan oleh bangsa-bangsa, diakui oleh negara-negara kan. Indonesia bagaimana bisa keluar dari persoalan COVID ini. Ini bukan persoalan kecil, persoalan berat, ya kan? COVID yang membuat menyerang sendi-sendi perekonomian kita, profesi pekerjaan orang dirumahkan berapa banyak. Ini kan bukan masalah kecil, ya kan? Tapi buktinya sekarang kita ada di sini kan? Bisa terlewati. Nah, salah satu karena ada Menko Perekonomian yang mengkoordinir bidang perekonomian kan? Ya. Keuangannya, perdagangannya, industrinya, ya, investasinya. Semua kan di bawah kendali beliau, dan itu semua berjalan dengan baik. Inflasi dapat ditekan dengan baik. Kan begitu kan? Ya. Nah, ini kan kita bukan karena kita bicara by data, bukan bicara karena beliau ketua umum kita memuji-muji, bukan. Ini memang karena fakta, gitu. Ya. Jadi begini, renungan ini sudah sangat lama. Bukan ini baru, bukan baru bagi saya. Lama sekali saya merenungin puluhan tahun, ya, untuk bagaimana saya, yang tadi saya sudah ngomong bahwa saya berhutang, ya kan, bahwa ibu saya mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan saya di tempat itu, menumpahkan darahnya, itu tanah tumpah darah kan, di mana ibu saya menumpahkan darahnya, kan begitu kan. Ini renungan ini sudah sangat lama, ya kan, dan saya bukan tiba-tiba ujuk-ujuk mau masuk ke dunia politik. Ya. Nah, tapi memang saya merasakan bahwa
sekaranglah saatnya bagi saya untuk bagaimana menyumbangkan tenaga dan pikiran saya. Ya, kalau Yang Maha Kuasa mengizinkan, ya saya boleh berpartisipasi, ya, dengan memfokuskan diri bagaimana, ya kan? Ya. Di Timur itu kan masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah transportasi, dan masalah anggaran, ya kan? Ya. Kalau bisa fokus ke 4 hal ini aja, saya yakin, ya kan? Nah, kebijakan yang berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan transportasi, berkaitan dengan kesehatan, itu kan ada di pusat. Perlu orang-orang daerah yang ada di sini untuk menyuarakan daerahnya, bicarakan itu, ya kan? Anggarannya, tolong dong ini anggarannya. Kenapa harus begini, kan begitu. Nah, itulah kenapa saya harus. Jadi ibu dan anak-anak setuju, sangat setuju, karena kita dapat menyampaikan kepada beliau, ini bukan karena kita mau masuk ke sana untuk gagah-gagahan. Ya mohon maaf ya, kalau memang gagah-gagahan, saya sudah settle di sini dan sudah selesai sebenarnya kan. Nah, saya nggak perlu lagi ke situ. Tujuannya adalah kita mau mengabdi kan, untuk itu. Sehingga keluarga kita juga mendukung. Kira-kira demikian. Pertama, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun dulu kepada Partai Golkar yang ke-58. Ya, para pemimpinnya semua supaya sehat. Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa memberikan pencerahan kepada pemimpin-pemimpin Golkar yang menjadi tulang punggung pemerintahan, tulang punggung pemersatu bangsa. Itu pertama. Yang kedua, ya tentu kami mengharapkan Golkar semakin tumbuh, semakin jaya, ya kan, di kemudian hari. Yang ketiga, kami juga berharap bahwa Golkar itu semakin membumi, artinya kader-kadernya harus turun ke seluruh wilayah, ke seluruh Indonesia ini untuk bagaimana, ya toh, mengkampanyekan, memberikan informasi mengenai Golkar. Karena ada beberapa daerah yang mungkin saja belum tahu bahwa sebenarnya di pusat, di negeri ini, Golkar ini adalah tulang punggungnya pemerintahan, tulang punggung pemersatu bangsa ini, kan begitu kira-kira. Sehingga itu harapan kami ke depannya. Iya. Ya, gitu. Dan juga menang ya Pak ya? Menang. Ya, kami berharap di pemilu tahun 2024 Golkar lah pemenangnya dan Airlangga Presiden Republik Indonesia. Ya. Kira-kira begitu. Jadi pemuda itu kan adalah sendi-sendi dari suatu bangsa. Ya. Kalau pemuda-pemuda kita itu sudah mulai tumbuh, ya berkualitas, ya tentu ya bangsa itu kan akan menjadi kuat. Jadi harapan itu menurut saya sudah tepat itu kan. Dan di Golkar tidak kekurangan kader-kader muda kita kan. Dan Golkar itu punya seperti Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Ada lagi beberapa hal, generasi GEMA, generasi muda MKGR, dan yang lain-lain yang tentu diisi oleh anak-anak muda yang benar-benar berkualitas. Dan mereka rata-rata pendidikan luar negeri. Ya, ada yang lulusan pertambangan, ada lulusan politik, ada lulusan hukum, kedokteran, semua berpartisipasi di dalam organisasi pemuda Golkar ini. Sehingga kita terus terang berharap Golkar, generasi muda Golkar menjadi tulang punggung, menjadi pelopor bagi pembangunan Indonesia, kira-kira begitu.